ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas al-khairun lin-nas. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena kita pada siang hari ini masih istiqomah menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menunaikan salat Jumat. Kita semua pastinya berharap, memohon kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita selalu diingatkan oleh para khatib, para ustadz, para penceramah agar kita selalu bertakwa dengan sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita diingatkan supaya betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan sungguh-sungguh, yang beneran. Bukan hanya sekedar bertakwa di dalam mulut, bertakwa dalam pikiran, tapi perpaduan antara mulut, pikiran dan perbuatan. Itulah sesungguhnya bertakwa yang sungguh-sungguh. Karena tidak sedikit sebagian hamba Allah yang kadang-kadang dari mulutnya itu adalah seperti orang yang bertakwa, atau mungkin pikirannya, literasinya itu seperti orang yang bertakwa, tapi dalam perbuatannya jauh dari nilai takwa. Oleh karena itu malah kita tunjukkan kita kepada siapapun bahwa kita adalah sebagai hamba Allah yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan dalam akhir ayat itu Allah berpesan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, atau jangan sampai kita mati, jangan sampai kita menghadap Allah tidak membawa agama Islam. Ini adalah sebuah ayat yang mengingatkan kepada kita sebagai hamba Allah. Jika kita bisa menjalankan, mengamalkan ayat satu ini saja, itu sungguh luar biasa. Dan insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang betul-betul kafah sebagaimana keinginan Allah, panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dalam sebuah ayat Allah yang dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 dan merupakan kelanjutan ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallah. Ayat ini sangat populer, seringkali kita dengar, tapi sungguh susah untuk dijalankan. Karena apa? Karena ayat ini adalah merupakan himbauan dari Allah kepada hambanya yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, supaya menjalin sebuah persatuan, bersatu dalam nilai-nilai wahyu Allah, bersatu dalam ayat-ayat Allah, bersatu dalam berpegang teguh kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Kemudian berlanjut, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kenapa itu saya sampaikan dalam khutbah pada siang hari ini? Ma'asyiral muslimin rahimahullah,
Karena kita sekarang melihat perkembangan media sosial, kita melihat perkembangan medsos, Masya Allah, luar biasa. Umat Islam mulai tidak berkembang. Umat Islam mulai dicari titik-titik kelemahannya. Karena upaya-upaya adu domba itu sungguh luar biasa. Karena ketika umat Islam itu menjadi satu dalam satu barisan yang utuh, maka itu dianggap oleh melawan Islam adalah sebuah kekuatan yang tidak akan bisa untuk dilawan. Oleh karena itu salah satu cara bagi kelompok-kelompok di luar Islam yang tidak menginginkan Islam adalah berkembang dengan besar, Islam itu maka dia berupaya untuk memecah belah. Coba kita lihat kadang-kadang orang tokoh agama itu tidak berkembang. Para kiai, para ulama, para ustadz, para penceramah itu dicari titik kelemahannya sampai yang kecil-kecil. Dan itu bukan cara Islam. Karena cara Islam adalah jangan sampai kita itu mencari sebuah kelemahan orang, kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, tapi malah kita lihat kelebihan orang lain. Dan marilah kita koreksi diri kita masing-masing kekurangan kita. Itu cara Islam. Tapi yang muncul sekarang adalah bagaimana kita melihat sebuah kekurangan orang lain, mengubah kekurangan orang lain, tapi menutupi kesalahan-kesalahan atau kekurangan pribadi. Inilah sebuah fenomena yang tidak bisa kita biarkan. Kita sebagai seorang Muslim harus bagaimana menjaga sebuah kesatuan. Jangan sampai kita sebagai umat Islam itu adalah mau dipecah belah oleh kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan kekuasaan, hanya untuk kepentingan orang tertentu, golongan tertentu yang kadang-kadang kita tidak sadar sebenarnya kita itu dipecah belah. Herannya kita yang sama-sama beriman kepada Allah, memiliki satu Nabi yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, punya pegangan yang sama yaitu Al-Quran, tapi mau dipecah belah. Bahkan kadang-kadang tidak sungkan-sungkan lagi untuk saling mengolok, mengejek, menghina. Meskipun dalam dunia medsos, justru dalam dunia medsos itu sangat berbahaya. Kalau kita mengejek, bertemu saling bertatap muka, mungkin di antara kita ya. Kalau kita saling mengejek, ya, mengolok, itu mungkin di dalam sebuah ruangan, mungkin dalam ruangan itu. Tapi kalau di dalam media sosial, coba kita bayangkan. Maka kelemahan-kelemahan, kekurangan orang lain membuka sebuah aib orang lain yang sesungguhnya itu di dalam agama Islam itu telah dilakukan. Karena itu malah ayat Allah ini yang kadang-kadang menjadi sebuah simbol-simbol kelompok tertentu, ini betul-betul kita amalkan. Kita tetap dalam sebuah satu kesatuan, dalam satu ikatan, dan jangan sampai kita terpecah belah. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan dalam ayat selanjutnya, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidak ada golongan umat. Kenapa? Karena kita melihat sebuah kondisi tadi itu. Harus ada sekelompok umat, segolongan umat, sebuah firqah yang senantiasa menyampaikan bahwa yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, dan mampu menegurnya apabila itu adalah salah, dan mampu meluruskan kalau itu adalah memang tidak tepat atau tidak lurus. Kenapa ini panggilan Allah adalah kelompok, wal minkum ummah, segolongan umat di antara kalian. Karena kita kalau berjuang sendirian itu susah. Ada ibarat kalau satu lidi itu cuma satu, itu untuk membersihkan sampah itu susahnya bukan main. Dibersihkan kembali itu kalau satu. Tapi ketika sebuah lidi itu diikat dalam sebuah satu ikatan, maka untuk membersihkan kotoran itu adalah sangat mudah. Oleh karena itu, maka seluruh muslimin rahimahumullah, marilah panggilan Allah itu betul-betul kita jalankan dengan baik. Karena kekuatan-kekuatan yang tidak suka kepada nilai-nilai kebenaran yang telah
sejarah, ya, bagaimana ketika Spanyol dulu menjadi sebuah negara yang bermakrifah, jinawi, sebuah negara yang sangat maju, ya, tapi akibat adu domba atas ketidaksadaran sebagai umat Islam, ribuan masjid nyaris tidak satu pun yang tertinggal. Kalau yang ada yang tertinggal itu pun dipakai berbakti pada orang lain. Ini masalah. Oleh karena itu marilah kita mencoba. Dan jangan sampai mudah terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, golongan-golongan tertentu. Apalagi kita jalan 2024, sebentar lagi itu sudah mulai pasti. Kekuatan umat Islam kan sudah mulai dipecah belah. Bagaimana supaya umat Islam itu tidak utuh? Sehingga kalau tidak utuh, orang-orang terpecah belah, maka mudah saja untuk mengalahkan. Karena kami tidak utuh. Akan bisa dikalahkan oleh sebuah kekuatan kecil, tapi dia utuh, dia kompak. Karena itu makanya selalu marilah kita betul-betul selalu waspada, selalu hati-hati di dalam menjalankan roda hidup ini. Hidup ini tidak bisa diulang, sedetik pun tidak bisa diulang. Oleh karena itu diingatkan kita dalam sebuah ayat yang sangat pendek, wal 'asr innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu kan waktu hidup kita di dunia ini. Sadarkah kita bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya manusia itu dalam kerugian? Tapi ada kelompok yang tidak rugi, ada hamba Allah yang tidak rugi, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman. Bukan hanya sekedar beriman, tapi mampu membuktikan imannya adalah dengan amal soleh, bukan amal salah. Itulah hamba Allah yang tidak akan mengalami kerugian. Oleh karena itu malah kita raih, kita pastikan diri kita masing-masing bahwa kita adalah hamba Allah yang beriman dan mampu membuktikan iman dengan amal soleh. Selalu menjalankan, melakukan sebuah kebaikan, selalu bermanfaat dalam kehidupan kita bagi sesama. Sebuah hadis yang sangat pendek dan cukup populer, seringkali disampaikan dalam sebuah literasi tulisan-tulisan, bahkan dalam khutbah-khutbah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah manusia yang hidupnya bermanfaat bagi sesama. Inilah kalau kita betul-betul bisa menjalankan beberapa ayat tadi dan termasuk memegang teguh pada satu hadis, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Aku qali hadza astaghfirullaha wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wa jamaah salat Jumat rahimakumullah. Memang untuk menjadi manusia yang terbaik itu tidak gampang, tidak mudah. Allah menguji dulu siapa yang bisa meraih sebuah kebaikan yang sesungguhnya, siapa yang bisa meraih menjadi manusia yang betul-betul terbaik di hadapan Allah. Itu tidak mudah, diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati. Jadi sungguh manusia akan diuji oleh Allah, maka sungguh Allah akan menguji hambanya. Jadi ujian itu memang dari Allah. Tapi bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah itu dengan cara yang tepat dituntunkan oleh Allah, yaitu kembali kepada Al-Quran sebagai hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Seringkali ketika kita diuji oleh Allah, kita lalai bahwa yang punya jawaban ujian itu adalah Allah. Nah, kita mencari jawaban ke yang lain. Akhirnya apa? Terjadilah syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah.
Ketika menghadapi masalah lari kemana? Allah yang punya jawaban. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, insyaallah Allah yang akan menyelesaikan segala urusan kita, masalah kita. Apa masalah kita? Bagaimana Allah memberikan solusi? Ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama kita harus ikhtiar. Jangan diam. Kita ada masalah kita harus ikhtiar. Kita harus berusaha. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kita nggak mau usaha. Kita harus usaha. Karena kita punya Allah. Selain usaha, kita mohon kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allah Maha mendengar. Kita nggak usah ragu-ragu. Bahwa kita yakin bahwa doa kita akan dengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Cuma kadang-kadang kita tidak sabar karena Allah kadang-kadang mengabulkan dengan cara cepat, dengan cara lambat, bahkan mungkin Allah mengabulkan doa kita nanti ketika Dia hendak. Oleh karena itu kita perlu yang ketiga yaitu tawakal, menyerahkan diri kepada Allah supaya hidup menjadi tenang, tentram, bahagia baik di dunia dan baik di akhirat. Inilah khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan ridho, hidayah dan menambah kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma yassirna umurana ma'afatil qulubana wa amalana wa adanana ma'a salamata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.